Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Hadratal muhtaramin, para alim, para asatidz, para jamaah, para bapak ibu sedaya rahimakumullah. Alhamdulillah, kita mboten bosan-bosan untuk selalu bersyukur, melahirkan tasyakur kita kepada Allah. Kita ucapkan hamdalah sebanyak-banyaknya. Karena hadirin, kemudahan yang diberikan oleh Allah, kesenangan yang diberikan oleh Allah, itu lebih banyak daripada kesedihan yang kita rasakan. Anugerah itu sangat banyak sekali yang telah kita terima. Sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk selalu bisa menambah ibadah dan kebaikan kita. Termasuk hadirin kita pagi hari ini bisa sholat jamaah dan ikut pengajian. Sebab hadirin, ketika kita mengikuti kajian seperti ini ibaratnya kita memudahkan jalan yang nanti kita lalui di akhirat menuju ke surga. Dan ini harus kita persiapkan sekarang. Sebagaimana yang dikatakan baginda Nabi, man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuju tempat pengajian, tempat belajar agama, ibaratnya orang itu adalah telah memudahkan jalan yang akan dilalui nanti ketika menuju ke surga. Mudah-mudahan ini semua akan menjadi sebab Allah nanti akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita masih meneruskan kajian kita yang kemarin tentang nimbun. Kata kuncinya, siapapun yang memudahkan orang lain pasti akan dimudahkan oleh Allah. Siapapun yang menyenangkan orang lain pasti disenangkan oleh Allah. Sehingga ukuran orang terbaik itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Sebaliknya orang yang terjelek itu adalah orang yang paling menyusahkan, paling merepotkan, paling menyulitkan orang lain. Itu adalah orang yang terjelek itu di antara manusia. Jadi ketika kita memudahkan orang lain sama dengan kita memudahkan diri kita sendiri. Sebab in ahsantum li anfusikum. Allah berjanji, in ahsantum, ketika kalian berbuat baik, ahsantum li anfusikum, hakikatnya kita telah berbuat baik untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ketika kita melakukan kebaikan, hakikatnya kita berbuat baik untuk kita sendiri. Dan sebaliknya ketika kita berbuat jelek, yaitu akan mencelakakan diri kita sendiri. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan itu bukan untuk orang lain yang mendapatkan kemanfaatan. Iya orang lain mendapatkan kemanfaatan dari kebaikan kita, tapi
jauh keberuntungan itu dikembalikan oleh Allah kepada pelakunya, kepada kita sendiri. Sehingga jangan eman-eman melakukan kebaikan. Jangan ragu untuk melakukan kebaikan, karena mungkin kita membayangkan enake wong liya yang mendapatkan manfaat. Tidak, justru kitalah yang akan mendapatkan manfaat dari kebaikan kita itu. Hadirin rahimakumullah, tambihani hadani tambihani. Ada dua peringatan, ada dua hal yang menjadi kesimpulan. Ahaduhuma utawi salah sijine tambihani annal ihtikar sak temene nimbun al muharrami sing diharamno, sungguh menimbun yang diharamkan, yang dilarang oleh agama adalah huwa utawi al ihtikal al muharram iku ay yamsaka ing yen to nahan sapa man ma ing barang istarahu kang tuku sapa man hu ing ma fil gholai ing dalam waktu larang, ing dalam waktu barang itu jarang. Laruh si ora ing dalam waktu murah, ora ing dalam waktu barang iku sik normal, sik akeh. Minal akwat saking pira-pira bahan-bahan makanan pokok. Walau tamron senajan kurma wa zabiban lan anggur. Biqasdi ayyabi'ahu kelawan tujuan kelawan nejo ngedol ing yen to ngedol sapa manhu ing ma bi aghla kelawan luwe larang mimma saking barang istarahu kang tuku sapa manhu ing ma indastidadil hajati nalikane nemen-nemene kebutuhane wong ilahi maring ma. Niki hadirin, jadi nimbun sing diharamno oleh agama, yang dilarang, yang dicela di dalam agama adalah menimbun sesuatu yang dibeli pada saat barang itu sedang langka. Tentu ketika barang itu langka harganya melambung tinggi. Doleh iku wis kangelan. Harganya sudah naik. Bukan dikatakan nimbun itu ketika barangnya masih banyak dan harganya masih normal, masih murah. Jadi ketika barang itu sudah banyak, tidak langka, harganya stabil, beli seberapapun juga tidak apa-apa. Sebab itu tidak berdampak kepada masyarakat. Tuku sak pabrik ya, tidak apa-apa kalau itu memang tidak ada pengaruhnya terhadap masyarakat. Barang itu masih banyak, ditimbun, tidak apa-apa. Loh, yang tidak boleh itu menimbun sesuatu ya, yang dia dapatkan sesuatu itu dengan harga yang mahal karena sudah mulai jarang, karena sudah mulai langka. Lah, yang dibeli itu adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Walaupun berupa kurma atau anggur ya. Dengan ada niatan di dalam diri orang yang membeli itu, nanti akan dilepas barang itu, akan dijual barang itu dengan harga yang lebih mahal dibandingkan ketika dia beli pada saat sedang butuh-butuhnya masyarakat kepada barang itu. Ini yang dinamakan nimbun yang diharamkan. Sehingga karena barangnya mulai langka, mulai jarang, harganya mulai meroket,
maka orang akan bingung, sulit untuk mendapatkannya. Jadi ini yang diharamkan, karena ini akan meresahkan kepada masyarakat, akan menyulitkan masyarakat banyak ya. Sebagaimana yang terjadi, walaupun ini bukan makanan pokok yang termasuk sembako, bukan makanan yang utama ya. Kalau dulu itu pernah terjadi minyak goreng langka ya, yang asalnya sekian banyak, yang asalnya orang itu mudah untuk mendapatkannya. Kemudian minyak itu menjadi langka, harganya pun menjadi berlipat-lipat dari sebelumnya. Dari yang sebelumnya harganya mungkin 15 sampai 20, kemudian sampai harganya 60.000. Lah, apalagi barangnya itu enggak ada, sampai orang itu berebut, sampai orang itu antri panjang ya. Sampai orang itu resah ya. Bingung, karena untuk mendapatkan minyak goreng itu sulit sekali. Dan harganya pun sekian. Loh, ini loh termasuk menimbun yang diharamkan, termasuk yang dicela di dalam agama, sebab ini akan menyusahkan orang banyak. Walaupun yang ditimbun itu minyak goreng, coro kebutuhan untuk dikonsumsi itu, walaupun tanpa minyak goreng itu loh masih bisa makan ya, tetapi tidak sesederhana itu ya, karena ini menjadi kebutuhan orang banyak. Dan bagaimanapun juga orang itu kalau tidak menggunakan minyak goreng ketika masak ya, ketika untuk memasak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, jelas mereka akan bingung, mereka akan susah ya, karena barang itu sudah mulai langka dan untuk mendapatkannya sulit. Dan itu pun tidak minyak goreng saja. Pada saat Covid itu, obat itu yang biasanya gampang di mana-mana ada, menjadi langka. Loh, walaupun obat ini bukan makanan pokok, tapi ini kebutuhan yang menjadi kebutuhan orang banyak di saat kondisi banyak orang sakit, banyak orang yang kesehatannya menurun dan dia membutuhkan obat, tapi untuk mendapatkan obat itu sulit sekali. Lah, ini juga meresahkan masyarakat, ini juga menyusahkan masyarakat. Dan ini pun juga termasuk yang dilarang di dalam agama. Kalau ada orang sengaja memborong itu, membeli itu, karena barang ini sudah mulai langka dan orang itu pasti butuh ya, dan dia akan menjual dengan harga yang lebih mahal ya. Jadi ini yang dicela, ini yang diharamkan di dalam agama. Walaupun itu bukan makanan pokok, anggur ya, walaupun itu berupa kurma ya, jadi tetap kalau itu sampai meresahkan masyarakat ya, itu tidak boleh. Wa alhaqa lan lan madaaken sapa Al-Ghazali, Imam Ghazali bil kuti kelawan makanan pokok. Dan Imam Ghazali itu menyamakan ya dengan makanan pokok, kullama ing saben-saben barang yu'inu kang bantu alaihi ing atase makanan pokok itu. Dan Imam Ghazali pun menyamakan, menggolongkan, termasuk makanan pokok itu adalah sesuatu yang menjadi penyempurna terhadap makanan pokok, menjadi penyempurna. Kalau tidak ada itu kurang pas ya, kurang lengkap. Kalahmi koyok daging, bagaimanapun juga ya orang makan itu kan butuh lauk ya, dan lauknya untuk melengkapi kebutuhan konsumsi manusia orang itu adalah daging. Lah, termasuk daging ini, walaupun orang makan nasi tanpa daging itu juga bisa ya, tidak berpengaruh. Tapi kan bagi orang yang
makan kemudian tidak ada lauknya terus masak makan nasi saja. Sehingga membutuhkan lauk yang ini menjadi penyempurna hidangan ya. Maka orang yang menyimpan daging pada saat daging ini mulai langka, mulai tidak ada harga, sudah mulai melambung ya. Lah orang yang sengaja menyimpan daging dan nanti akan dijual, akan dilepas ketika harganya naik ya. Ini juga termasuk kategori nimbun yang dilarang. Termasuk cabai. Cabai itu kan bukan makanan pokok, tetapi itu kan penyempurna ketika seseorang masak. Ketika cabai itu belum waktunya panen sehingga cabai itu jarang ya. Dan orang untuk mendapatkan cabai ini pun juga sulit. Dan harganya pun melambung sampai 120.000 yang biasanya hanya 10.000 sampai 120.000. Lah orang masak tanpa cabai itu juga tidak apa-apa, tapi kan kurang sempurna ketika orang nyambel, kemudian ketika orang masak tidak ada cabainya. Ini menjadi penyempurna untuk hidangan yang dikonsumsi. Maka menimbun cabai ini pun juga termasuk yang dilarang. Pokoknya tidak hanya berupa makanan pokok saja, termasuk yang menjadi penyempurna di dalam hidangan itu bisa daging, bisa bumbu, bisa apa saja ya. Ini ketika itu ditimbun pada saat barangnya itu sudah mulai langka, pada saat harganya mulai merangkak, kemudian ada orang yang membeli, menimbun ya dengan harapan dia akan menjual ketika harganya semakin tinggi ya. Ini termasuk menimbun yang diharamkan, termasuk yang dicela ya, termasuk yang dilarang. Wal fawakih lan buah-buahan, termasuk buah-buahan. Ini yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Jadi tidak, ini termasuk disamakan dengan makanan pokok itu daging, buah-buahan ya. Wa sarrahal qadhi, dan Imam Al-Qadhi menjelaskan bikarohatil ihtikar fi thiyab, makruhnya nimbun baju. Kalau ada orang sampai ya mungkin baju itu sudah langkah itu ya, orang itu sulit untuk mendapatkan baju walaupun itu bukan kebutuhan yang primer ya. Tetapi ketika seseorang itu sudah mulai kesulitan untuk mendapatkan pakaian, maka itu juga dimakruhkan, termasuk dilarang walaupun tidak sampai haram tapi makruh itu ya. Ini yang pertama yang perlu kita fahami. Jadi menimbun sesuatu yang itu bisa meresahkan masyarakat karena sudah mulai langka, harganya sudah merangkak ya. Ketika seseorang menimbunnya dan ada harapan di dalam hatinya untuk mendapatkan laba yang besar ya, karena harganya semakin tinggi, itu adalah nimbun yang diharamkan di dalam agama. Wathanihima, dan yang kedua ya, annat tafriqo sak temene misahno bainal walidah antarane ibu wa waladiha lan anake, al-ghair al-mumayyiz, al-ghair kang liya sing mumayyiz, lisigorin krana cili au jununin utawa gendeng, binahwi bai'in kelawan contoh didol li ghairi man keduwe sak liyane wong bi'itkin yu'taku kang dimerdekakno alaihi ing atase man iku haramun haram. Wa in radiyat senajan ridho sapa al ummu ibuke illa bil itqi, kejaba kelawan dimerdekakno, wal waqfi lan diwakofno. Nggih, ini yang kedua yang harus kita fahami bersama, bahwa memisahkan antara ibu dan anaknya ini
termasuk yang diharamkan. Sebab ini akan menyusahkan, bisa menyusahkan ibunya dan bisa menyusahkan anaknya. Betapa banyak orang-orang yang ketika anak ini dipisahkan ya, karena tidak ada ibu yang tidak sayang kepada anaknya. Tidak ada orang tua yang tidak sayang kepada anaknya. Ketika itu dipisah ya. Gara-gara pisah dengan anak itu loh, ada yang sakit, ngenes itu loh ya. Ada yang sampai mati itu loh. Karena sedih, karena susah ya. Ketika seseorang itu susah, makan saja sudah tidak selera. Akhirnya sakit dan setelah itu dia akan mati. Termasuk anaknya, kebutuhan kasih sayang, ingin ketika anak itu masih bayi menyusu, kemudian bagaimana merawatnya, kemudian bagaimana menjaganya. Loh, anak ini masih butuh kasih sayang dari seorang ibu. Bagaimana kalau anak ini sudah terpisah dari ibunya? Walaupun ada yang orang lain yang menjaga, yang ngawasi, sing ngopeni, tapi kasih sayang itu tidak seperti kasih sayang seorang ibu. Yang ini akan menyusahkan, menyedihkan dia. Ini juga diharamkan. Jadi ketika termasuk antara suami istri dipisahkan ya, karena bukan karena alasan yang dibenarkan. Kalau alasan yang dibenarkan ya enggak apa-apa. Ada orang menikah ternyata suaminya atau istrinya itu masih saudara susuan ya, ketika kecil itu pernah disusoni orang yang sama. Makanya ini tidak boleh orang perempuan nyusoni bukan anaknya, itu tidak boleh. Harus sepengetahuan ibunya, harus izin, tidak boleh ngomong anak wong terus dikempeng ya. Nah bagaimanapun juga kan ketika itu sering dilakukan akan keluar karena sering itu. Dan anak yang dikempeng, yang disusui ini akan menjadi saudara susuan bagi anaknya. Lah ketika ini laki-laki perempuan dan ke depan itu anak ini senang gitu loh ya, akan berjodoh menjadi pasangannya. Kemudian setelah menjadi suami istri, ada yang tahu ini dulu pernah disusoni sehingga ini menjadi saudara susuan dan harus dipisahkan. Harus hukumnya karena menikahi saudaranya sendiri itu haram. Dipisahkan. Sampai hadirin ada yang istrinya itu loh ya menjadi gila. Bagaimana suami istri yang sudah sekian sudah saling mencintai, saling menyayangi, wis koyok ngono, senenge ya. Kemudian dipisahkan, coba bayangkan. Ada yang sampai gila yang perempuan itu karena belum mampu menerima keadaan. Dia yang sebegitu cinta dengan suaminya kemudian dipisahkan. Atau mungkin orang tua yang tidak setuju, terpaksa menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki, kemudian setelah jadi, kemudian setelah menjadi suami istri atau mungkin punya anak, orang tuanya tidak senang kepada mantunya ini, benci dan akhirnya dipisahkan. Ini juga dosa besar, termasuk haram. Kalau tidak bisa memisahkan sendiri, nak nggone dukun ya, atau nak nggone wong pinter, ya apa carane? Orang anaknya dan suaminya ini pisah ya. Loh, sing ngrewangi itu loh juga haram. Juga ndak boleh. Jadi jangan gampang-gampang wis dijaluki tulung wong misalnya terus marono gelem-gelem wae. Ketika itu dilakukan itu sama dengan memisahkan seseorang. Dan itu juga diharamkan, ndak boleh. Wis pokoknya memisahkan orang itu tidak boleh. Memisahkan anak dan ibunya itu dilarang, tidak boleh. Dan ini tidak hanya untuk manusia, untuk orang tua dan anaknya, termasuk binatang. Sama dilarang. Jadi mungkin punya
peliharaan, ya ini masih disusui oleh induknya kemudian dipisah, itu juga tidak boleh. Ada orang yang memang butuh uang, kambingnya melahirkan lah, kambing ini masih kecil, bayi, perlu disusui induknya ya. Kemudian induknya dijual, coba bayangkan bagaimana anaknya ini. Susahnya anaknya ini, walaupun sing duwe iku lho iso ya nyusoni, maksudnya dibuatkan susu, disusui itu bisa. Tapi bagaimana anak sekecil itu ya, bayinya kambing itu kemudian ditinggal oleh induknya. Atau mungkin yang sering kita lakukan ketika masih kecil dulu, ndolek manuk ya, di sarangnya itu kemudian anaknya yang masih kecil kita ambil. Coba bagaimana kesedihan induknya ketika anaknya hilang. Sama dengan orang kehilangan anak. Coba bayangkan bagaimana kesedihannya ketika dia dipisahkan dengan anaknya yang masih kecil itu. Kemudian ketika kita ambil itu loh ya, apakah kita bisa merawat, ngopeni anake manuk sing sik cilik itu loh ya. Ketika itu tidak teropeni, bahkan kemudian setelah itu mati. Ini kan sama dengan mendolimi makhluknya Allah ya, anaknya burung ini. Dan itu juga dilarang gitu loh ya. Hadirin rahimakumullah, ini tidak hanya untuk berkaitan dengan manusia, dengan anaknya, dengan pasangannya, tidak hanya untuk itu, tapi termasuk binatang-binatang yang itu memang secara kasih sayang itu mesti induknya itu memiliki kasih sayang yang besar terhadap anaknya. Walaupun itu binatang, coba bayangkan ketika ada ayam ya, kemudian dia itu memelihara anaknya. Coba anaknya itu kita ambil atau kita goda, mesti induknya itu marah, tidak terima. Ini loh seperti itu kasih sayang binatang. Itu ayam itu masih ngopeni, masih menjaga anaknya seperti itu. Justru kadang-kadang manusia yang tidak memiliki kasih sayang ya, anaknya baru lahir diwadahi kresek, dibuat anak kali itu ya. Masya Allah, bagaimana wong burung saja, ayam saja kasih sayang terhadap anaknya seperti itu, malah orang tua tidak punya kasih sayang pada anaknya, malah dibunuh itu loh ya. Jadi ini hadirin yang perlu kita fahami bersama. Sebab di dalam satu hikayah, di dalam satu cerita itu Sayyidina Umar, subhanallah, Sayyidina Umar itu orang yang hebat, orang yang tegas, orang yang adil, orang yang ibadahnya seperti itu. Setelah Sayyidina Umar ini wafat, anaknya ini bermimpi bertemu dengan ayahnya. Kemudian ditanya, wahai ayah, bagaimana keadaanmu di akhirat? Oh, saya mendapatkan nikmat yang besar. Dosa saya diampuni semuanya oleh Allah. Kemudian anaknya ditanya, wahai ayah, apakah nikmat yang banyak dosamu diampuni ini karena keadilanmu? Tidak, bukan karena keadilanmu. Karena ibadahmu, karena sholatmu? Tidak, bukan karena sholatku. Karena sodakohmu? Tidak, bukan karena sodakohku. Loh, lantas karena apa wahai ayah? Akhirnya Sayyidina Umar ini cerita, suatu ketika saya berjalan dan pada saat saya berjalan itu ada anak kecil yang bermain burung. Burung itu diikat kakinya ya, dilepas, ditarik lagi. Loh, burung ini diambil, burung ini punya pasangan ini, dinanti oleh pasangannya, atau kalau punya anak dinanti oleh anaknya. Kasihan ini. Akhirnya burung itu dibeli oleh Sayyidina Umar, anak kecil itu diberi uang, kemudian dilepas ikatannya dan dilepas sehingga kembali ke keluarganya. Subhanallah, saya diampuni oleh Allah itu karena sayang saya kepada burung itu. Coba bayangkan, ini yang disampaikan oleh Sayyidina Umar sendiri. Beliau justru diampuni oleh Allah, mendapatkan kenikmatan yang besar itu karena seekor burung. Jadi ini hadirin mungkin pengajian kita di pagi hari ini yang mungkin perlu kita pahami bersama. Jadi memisahkan dua makhluk antara induknya dan anaknya atau antara dengan pasangannya ya, ini termasuk yang dilarang di dalam agama, termasuk yang diharamkan. Justru kita harus
ya mengasihi, memberikan kasih sayang, memudahkan ya kepada makhluk Allah ya. Ini mestinya masih belum selesai, tetapi mungkin ini sudah cukup sebagai kesimpulan dari dua hal yang berkaitan dengan materi-materi sebelumnya. Hadirin, mungkin seperti biasa barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Kenapa? Oh, nangkap anaknya tikus. Oke. Jadi hadirin, membunuh di dalam Islam itu dilarang. Kalau memang tidak ada tujuan apa-apa, tidak ada tidak ada manfaat yang diambil, ya. Ketika itu ada tujuan untuk keamanan, untuk yang tidak merugikan, itu tidak apa-apa. Ketika mungkin malah diperintah di dalam agama ketika yang dibunuh itu membahayakan, merugikan, seperti ular ya, itu malah disuruh dibunuh. Tikus ya, karena merugikan ya, yang membahayakan. Jadi apapun yang bisa membahayakan kita tidak apa-apa dibunuh ya, tetapi membunuhnya pun harus dengan baik, dengan tidak menyiksa ya. Coba bayangkan kalau tikus itu kemudian diberi minyak tanah, dibakar, lari terus nanggone omah ya, kobongan gitu. Ya. Jadi pokoknya bagaimana caranya supaya tidak terlalu lama matinya itu ya. Jadi tidak boleh kemudian kalau tidak ada tujuan apa-apa membunuh, itu tidak boleh. Jadi kalau ada tujuannya untuk kebaikan, untuk supaya tidak merugikan, itu tidak apa-apa. Lah bagaimana dengan anaknya tikus ya? Ya sama dengan tadi itu, ketika ini besar kan akan berkeliaran di rumah, akan merugikan ya, akan di rumah kita itu akan tidak aman ya, makanannya. Ya enggak apa-apa itu dibunuh, tapi dengan cara yang baik. Ya apa caranya cepat mati itu loh ya. Ya tidak malah disiksa kemudian matinya itu lama, tidak seperti itu. Jadi hadirin, jadi ini harus kita jagalah, harus kita hati-hati. Termasuk bagaimana kita memasak kepiting. Kepiting itu kan kalau dimasak itu ketika masih hidup digodok, iya. Ini kan juga menyakiti ya. Ya apa caranya supaya tidak seperti itu? Dikei uya ya mungkin ya. Ketika itu mungkin dia akan mati ketika diberi garam yang banyak itu. Ya pokoknya bagaimanalah caranya supaya dia tidak tersiksa terlalu lama itu ya. Jadi ibu-ibu nggih, jadi kalau memang tujuannya supaya tidak ada yang yang mengganggu di rumah kita, termasuk tikus, nyamuk itu, supaya tidak ada ya. Ketika masih kecil dibunuh, tidak apa-apa, pokoknya tidak menyiksa, segera. Ya apa caranya supaya cepat-cepat ndang mati ya. Wis, jadi seperti itu. Ya napa carane? Wis terserah panjenengan, sing penting gak suwe-suwe ngoten lho. Matinya itu ndak terlalu lama nggih. Dados mboten napa-napa Bu. Jadi membunuh tikus yang masih kecil, sik cindil itu loh. Ndak apa-apa. Kalau itu nanti ketika dibiarkan besar akan merugikan, karena memang itu akan merugikan ya. Termasuk yang terjadi menjadi mitos ini ya, mitos itu. Jarine cendil itu iso dadi obat, dadi cendil itu ditelan. Ini juga tidak boleh itu ya, karena itu haram ya. Berobat itu kan tidak boleh yang haram, apalagi masih hidup kemudian ditelan itu loh ya. Itu si opo nasibe nak jero iku ya. Ya. Jadi itu tidak boleh dan itu haram ya. Jadi tidak boleh, walaupun itu dibuat obat, tapi rek cendil itu tetap tidak boleh ya, karena obat liyane lho akeh. Lha apa cendil digawe obat ya. Dan itu mitos, jarene iso dadi kuat, iso dadi perkasa. Jadi itu hanya keyakinan orang saja nih. Mungkin itu untuk kajian kita kali ini nggih. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan pengetahuan yang manfaat sehingga kita akan berhati-hati
Ketika berkaitan dengan dua hal ini, kita harus selalu memudahkan orang banyak, menyenangkan orang banyak, termasuk tidak orang ya, termasuk makhluknya Allah yang lain. Kita harus sayang kepada mereka karena munculnya rahmat Allah itu karena kebaikan kita kepada mereka, walaupun itu binatang.